Hari ini kita memasuki bulan November. Beberapa 2 bulan lagi kurang lebih kita akan melewati tahun 2023. Sungguh luar biasa Tuhan telah memimpin kehidupan kita. Kita bersyukur kalau hari ini kita juga ada. Ini karena semuanya karena kasih kemurahan Tuhan. Mari kita akan bersama-sama sehati. Sebelumnya kita akan berdoa untuk memimpin, minta Tuhan memberkati ibadah kita begini. Bapa di surga yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru di mana Engkau memberkati kami dengan kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah kami terima yang daripada-Mu Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan pagi ini kami bisa berkumpul untuk datang ke rumah-Mu Tuhan untuk beribadah Tuhan. Kau tahu Tuhan setiap kerinduan hati anak-anak-Mu yang hadir Tuhan, untuk mempersembahkan pujian penyembahan sebagai tanda syukur kami Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Mari Bapa berkati Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Engkau yang hadir tengah-tengah kami Tuhan akan memberikan kami damai sejahtera sukacita Tuhan. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan dengan penuh kekudusan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar damai sejahtera Tuhan melingkupi kami di tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan setiap peralatan yang digunakan juga Tuhan. Kau berkatinya Tuhan, boleh berjalan dengan baik. Juga operator sound system OHP juga Tuhan boleh menjalankan tugasnya, tanggung jawabnya Tuhan dengan hikmat daripada Tuhan. Memberkati Tuhan ibadah kami Tuhan, kami yang melayani maupun yang dilayani. Biarlah kami bersatu hati untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan buat kasih anugerah Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami, yaitu untuk kami bisa datang beribadah tempat ini Tuhan. Ini semuanya karena kasihkan karunia-Mu Tuhan ke setiap pribadi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau datang kepadamu pagi ini Tuhan, mempersembahkan pujian yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Mari kita memasuki hadirat Tuhan dengan penuh kekudusan. Hadirat-Mu Tuhan.
kasih Tuhan. Kasih-Nya sempurna atas hidup kita. Katakan kepada kiri kanan saudara, Tuhan mengasihi Anda, Tuhan mengasihi saudara. Kiri kanan saudara katakan, Tuhan mengasihi saudara. Haleluya. Kita mari bersuka cita. Kita naikkan pujian tiada terukur kasih Tuhan.
pagi ini bersama-sama. Mari saudara kita lebih lagi untuk menyembah Tuhan. Tuhan yang sudah mati menebus dosa-dosa kita, yang hari ini kita boleh peringati dalam perjamuan kudus. Siapkan hati saudara untuk sungguh-sungguh bersyukur atas kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita memberikan terbaik pujian penyembahan kepada Dia. Yesus Juru Selamatku. Dalam
anugerah Tuhan, di dalam kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Kami persembahkan seluruh pujian kami hanya kepadamu, hanya kepada Tuhan Yesus yang begitu sayang, begitu mengasihi kami, tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika kami dalam keraguan, ketika kami tak berharap lagi, Engkau terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu yang tidak mungkin terbalaskan. Biarlah dengan keterbatasan kami boleh tetap setia kepadamu. Tuhan Yesus, kami juga mau mendengarkan sebagian firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami boleh memahami terlebih, kami boleh memberikan perhatian yang sungguh-sungguh, sehingga kami boleh pulang dengan sukacita karena kebenaran yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, kita bersyukur pada pagi hari ini oleh kasih Tuhan kita kembali bersama-sama boleh beribadah kepada Tuhan dengan pertolongannya semua ini jadi. Kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 14. 1 Tesalonika 4, 13 dan 14. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu tema atau satu judul, menempuh segala jalan yang fana atau kematian. Ayat ini yang saya ingat itu seringkali didengar di Nana Rohana atau di Bumi Baru 2. Ya saudara mungkin ingat ayat-ayat ini ya, atau di kuburan ya. Tapi hari ini saya khotbah bukan di tempat itu, tapi di gereja Bethesda. Nah, saudara, sebagian orang merasa tabu membicarakan kematian, betul tidak? Ya, karena berbagai alasan. Mun geus ngomong misalkan aya nu gering kritis oke gitu. Oke, lamun sampai meninggal, saudaranya, anaknya atau kerabatnya, ulah ngomong soal kematian. Iya, betul nggak saudara? Ya, karena untuk sebagian orang mati itu suwe, ya, mati itu sial, gitu, ya, seperti gitu. Nah, tapi kalau konsep Kristen seperti gitu, maka setiap orang Kristen akan menghadapi kematian itu, ya, nanti kita lihat seperti siapa, ya. Tetapi gereja harus memberikan penjelasan yang memadai sehingga umatnya siap menghadapi kematian yang terjadi pada dirinya atau orang-orang yang dikasihi. Ya, kan yang meninggal itu bisa kita duluan, bisa orang yang kita kasihi. Ada orang tua yang sudah sepuh banget ya, tetap sehat, tetap masih jag-jag gitu ya. Anaknya yang masih muda meninggal duluan, kan begitu ya. Bisa kita yang duluan atau orang lain yang mendahului kita. Tapi kan pasti saudara. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, saya kemarin ini di rumah sakit ya, sempat ketemu dengan waktu Tania mau masuk dirawat itu, ketemu dengan satu saudara, kata saya, nganter siapa? Dia juga nganter mama saya. Oh, nganter mamanya. Saya lihat saudara saya ini udah sepuh juga. Tapi saya tanya, mamanya umur berapa? Umur 101 tahun. Waktu ditanya sama 101 tahun. Saudara-saudara, kemudian saya tanya, 101 tahun masih bisa mandiri? Masih. Tidak pikun? Tidak. Ya. Kenapa ini masuk ke rumah sakit? Sakit apa? Karena geus kolot kata dia. Oh, jadi nggak ada keluhan gimana ya, jadi lemes katanya seperti gitu, sulit makan. Ya udah, jadi
Waduh, saya sampai mikir satu-satu ya. Orang mau hoream satu-satu nih, kolot-kolot seperti gitu. Pak Yohanes ini sering kali udah ngomong dengan saya, tiap kali ngomong gini. Pak Yohanes selalu bilang, gak sayang balik katanya ya. Tapi saudara sebagian ada karena yang bung balik terus ya saudara. Pak Yohanes itu udah pesan ke saya, nanti kalau meninggal tuh gimana, bajunya yang mana, udah ngomong ke saya ya, pengen dikuburnya di mana, dan menceritakannya itu tidak dengan tetesan air mata ya, tetapi saya yang mendengarnya yang sedih. Tetapi yang jelas memang kita pergi ke tempat kematian itu kan ke tempat yang permai, justru disebut bahasa pujian itu pelabuhan damai ya. Bukan ke jalur Gaza, bukan saudara ya, tapi ke pelabuhan damai. Saudara-saudara, maaf nih kalau misalkan saudara kayak saya mau ngadenge khotbah ini, boleh pulang loh saudara. Boleh pulang barangkali saya mau ngomong payah-payah kieu mah ya. Tapi saudara pulang tanpa dengan persiapan ya. Tapi kalau saudara dengar ini, saudara akan pulang dimanapun, kapanpun itu terjadi pada kita, saya sudah siap ya. Dan lagi kita di dunia ini sementara saja, sangat pendek. Kita membaca Mazmur 103 ayat 15 dan 16, dikatakan adapun manusia hari-harinya itu seperti rumput, seperti bunga rumput di padang, demikian ia berbunga. Kemudian ayat yang berikutnya, apabila angin melintasinya maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Jadi seperti bunga rumput, bukan seperti bunga plastik saudara, seperti bunga rumput ya. Jadi yang ada sebentar itu udah nggak ada ya. Saudara harus menghayati ini, time is short ya, sangat pendek sekali. Seandai kata saudara seperti Pak Yohanes sekarang 80, mau 86 atau 85 ya, itu kan panjang ya. Kita yang masih 40 masih setengahnya saudara kalau mau mencapai itu ya. Tapi sepanjang-panjangnya itu pendek itu juga. Saya kadang-kadang dengan istri saya suka berjalan kaki ke hyper ya. Saya melewati dulu tempat sekolah saya. Saya masuk sekolah SMP Waringin itu tahun 73 ya. Sekarang sudah tahun 2023 ya. Kalau saya lewat itu saudara, saya mengenang, saya pergi sekolah dengan teman-teman lempang ya, dari Gang Luna ke situ, kadang-kadang naik motor dibonceng teman, asa cikeneh. Saya kalau ingat Ina, anaknya Ibu Kori itu ya, saya ingat waktu ngedekor, waktu dia masih remaja, ngedekor bareng-bareng di sini. Di ruang bawah itu, sini tempat ini belum ada, ngedekor itu juga rasanya baru saja. Sekarang dia udah punya anak saudara, cepat sekali ya. Jadi memang waktu itu pendek. Saudara jangan pikir sandeng-dengna di dunia ini, nggak akan. Saudara suka nggak suka, cunduk karena waktu, ninggang karena mangsa, selesai sudah. Tapi yang penting kita tahu persiapannya. Yakobus 1 ayat pasal 4 ayat 14, hidup kita itu seperti uap. Kalau saudara pernah ngagodog cai ya, kemudian udah gitu ngagolak, begitu ngagolak itu saudara-saudara, kemudian kan keluar uapnya ya, matikan saja saudara itu, kemudian sebentar saja uapnya udah nggak ada, nggak hitungan jam, hitungan menit udah nggak ada. Itu hidup manusia. Maaf saudara yang lagi asik-asiknya di dunia ini, saya ngomong gini jadi menyinggung saudara. Keur ngeunah-ngeunahna nah ngomong nu kieu. Tapi saya punya tanggung jawab sebagai seorang hamba Tuhan. Ya, mengingatkan ini kepada saudara. Saudara karirnya bagus, saudara keur beunghar-beungharna, saudara keur senang-senangna, tetap saya akan ingatkan bahwa hidup itu, manusia itu ya pendek seperti itu saudara. Teruskan lagi. Lagian kita itu hidup ini dipersiapkan, ditebus oleh Tuhan itu memang untuk masa yang kekal.
Andai kata saudara kita bisa mencapai umur seperti Adam gitu ya, sampai 900 sekian tahun, saya pikir kalau ditawarkan di sini, Pak Yudi mau nggak 980 tahun? Nggak mau. Pak Epi, Pak Yudi ini sebentar lagi pada pensiun. Ini hanya ditawarkan katanya sakuatna. Sakuatna ya. Pak Epi udah ngomong tahun hareup malek pensiun saja. Bukan pensiun dini. Ya memang sudah waktunya ya. Terus saya tanya ke Kopi, engke lamun geus pensiun erek naon. Nah, masih ada rencana ternyata setelah pensiun ada menolong orang-orang yang sudah sepuh, puji Tuhan ya. Salah satunya kalau memang dikersakeun gitu ya. Pak Evi punya cita-cita gini, kayak cenah lamun geus pensiun mah ada ngajak ulin Pak Yohanes. Ngabaturan Pak Yohanes supaya bisa ulin ya. Itu pelayanan juga itu ya. Menolong orang-orang, karena yang sepuh itu yang muda lempangna gancang, saudara, yang sepuh lempangna laun ya. Itu kan perlu ada pendekatan juga ya. Anu tua lamunan naon teh saheang gancang nepi, anu muda mah mun lila teh resep gitu ya, saudara. Jadi beda itu ya, seperti gitu. Nah, tapi yang jelas Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, saudara, bahwa kita itu dipersiapkan karena demikian Allah mengasihi isi dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Beroleh hidup yang kekal. Jadi kita itu ditebus oleh Tuhan itu bukan untuk tentang kalau kita menjadi orang yang hanya berharap kepada Tuhan itu hanya untuk di dunia saja. Kata kitab Korintus apa, ingat gak? Kita adalah orang yang paling malang di segala manusia, di semua manusia. Sekalipun kita orang Bandung, saudara, tetap malang ya, kalau kita itu hanya memikirkan yang di dunia ini saja. Nah, saya ingin uji begini, saudara. Saudara pikirannya tuh ke sorga, ke tiang kekal atau tidak? Kalau saya tanya begini, boleh nanti jawab 2-3 orang. Kalau kita bicara gini, saudara-saudara kita sebagai anak Tuhan itu harus sukses. Nah, coba ada yang bisa jawab nggak sukses itu dalam pikiran kita apa? Apa lah? Sukses kita itu apa? Hah? Bersukacita. Bersukacita uangnya sedikit, bersukacita nggak? Hah? Oke, bersukacita. Apalagi ada jawaban nggak? Apa yang pikiran saudara tentang sukses? Ini yang muda, ada Tania, ada siapa lagi, ada Berry ya. Itu sukses tuh apa? Lamun nunggu sekarolot kadang-kadang dicerita sukses, Allah nggak tong cerita eta geus teren nepi urang. Berry, apa sukses tuh? Jangan takut ngejawab. Ini kan saya bukan lagi sidang ya, tapi coba kita berpikir apa sih tentang sukses itu? Udah nggak banyak aktivitas, tenang ya, itu diudag-udag waktu. Nah itu orang sukses ya. Sagala aya ya, walaupun tenang tapi mun meuli naon aya, hayang indit ka mana aya ongkosna gitu ya Ber ya. Iya tuh. Siapa yang sama pendapatnya sama Berry? Tuh edek ngomong teu ngaku da mung sieun kesalah cenah. Biar enggak ada yang mau tanggung sama dengan kesalahan kamu. Siapa lagi coba Tania, gimana sukses tuh? Iya, apa coba keinginan di antaranya? Yang Tania ingin apa? Punya suami? Saudara, ada orang kalau udah bicara sukses, semua materi semua. Sukses orang Kristen adalah ketika dia sepanjang hidupnya taat kepada Tuhan. Entah duitnya sedikit, entah duitnya banyak. Kan ada orang duitnya banyak jadi nggak jago. Duitnya sedikit, puasa, doa puasa, ngilu kebaktian, di mana kebaktian ngilu terus saudara. Ya. Tetapi begitu dia sukses menurut seperti sebagian orang itu, kemudian dia mulai tidak taat,
mulai ngajago. Ya, padahal lamun dipikir-pikir karek nepi sakitu batur ge leuwih aya nu leuwih. Ya. Tapi itu sukses itu membawa kepongahan kalau hanya dipikirkan secara materi. Tapi kalau orang taat, suksesnya taat kepada Tuhan, kerinduan dia beda. Kalau ngelihat orang teh begini. Lihat misalnya orang kaya. Kalau orang pikirannya hanya sukses di dunia ini, urang oge bisa engke beli mobil jiga kitu. Imahna urang ge engke bisa di dia. Cuman gitu, Saudara. Tapi kalau dia taat sama Tuhan, begitu dia lihat orang kaya, super kaya, dia dalam hati berkata begini, si engko teh geus salamet can ya. Hartana loba, usahana gede, tapi geus boga Tuhan Yesus encan. Jadi dia tidak malih kekaguman, bonghar, mobilnya mewah semua. Bukan, Saudara. Nah, sekali lagi, jadi kalau Saudara bicara sukses orang Kristen tuh letaknya di mana? Di ketaatan. Kalau angin ribut melanda hidupnya, kekayaannya habis semua, anaknya sampai meninggal, dia akan berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Termasuk suami, termasuk anak, termasuk harta, termasuk apa saja. Itu yang seharusnya menjadi kesuksesan orang percaya. Saudara-saudara, apakah saudara sudah siap beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan? Jadi di Alkitab ini nanti ada beberapa istilah ya tentang kematian ini. Kita secara eksplisit kematian, kemudian ini istilah yang di judul itu dikatakan menempuh segala jalan yang fana, itu istilah yang dikemukakan oleh Yosua dan oleh Daud. Ya, maksudnya kematian sama. Nah, Paulus kemudian mengistilahkan lain. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 8 dikatakan di sini, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Jadi beralih dari tubuh yang fana ini menetap kepada Tuhan. Itu meninggal juga sama. Ya, beralih dari tubuh ini bersama dengan Tuhan. Oke, kita teruskan. Apa yang dikatakan tiga tokoh ini menjelang kematian mereka? Jadi ada tiga tokoh yang saya ambil di Alkitab itu. Apa yang mereka ngomong menjelang mereka meninggal? Ya, yang pertama Daud. Kita baca 1 Raja-Raja 2. Silahkan ditampilkan. Ketika saat kematian Daud dekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya. Jadi ini Daud itu udah feeling ya, gua bakal maut ya. Kemudian dia panggil Salomo anaknya karena dia pewaris tahtanya. Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Ini juga ditulis di dalam kitab Efesus ya. Jadi seperti laki-laki itu bukan jadi kasar seperti gitu, tapi punya sikap gitu untuk memegang kebenaran ya. Nah, ini yang ini nggak terbaca sama saya, jadi saya harus lihat di sini. Dia Daud itu berkata seperti ini. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Ayat 4. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Saudara perhatikan, waktu Daud itu akan meninggal, pesan ke anaknya, lu taat. Lu taat. Daud mengatakan kepada Salomo, taat kamu. Saudara, pesan Daud waktu meninggal, dia tidak termehek-mehek kepada anaknya.
sambil mengeluh ya, papa teh geus kolot, tereh maut. Nggak gitu saudara ya. Tapi yang dia ngomong itu, ingat papa ini mau meninggal, kamu taat sama Tuhan. Kita teruskan Hizkia. Pada hari-hari itu, saya baca lagi dari sini ya. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Ini Yesaya ngomong sama Raja Hizkia. Saudara, nabi-nabi itu seringkali bicara juga dengan perumpamaan, dengan menjelaskan dengan satu bukan hanya perumpamaan tapi pemisalan ya. Tetapi untuk kematian ini Yesaya bicara kepada Hizkia itu langsung to the point gitu, nggak pakai duh kumahanya edek ngomong, enggak saudara, langsung dia ngomong. Saya pikir ya kalau saya jadi hamba Tuhan gitu, kemudian ketemu dengan keluarga dari jemaat, kemudian saya berkata seperti Yesaya ini, cigana saya dimusuhan sama keluarga besar keluarga itu saudara. Ini kalau gitu, misalnya ada satu keluarga, wah ieu mah cager deui, pasti meninggal. Amek kabeh teh keluargana ka saya. Betul nggak saudara? Betul nggak? Kemungkinan besar begitu nggak? Atau ada yang keluarganya bilang begini, oh gitu Pak ya, puji Tuhan. Ada nggak kira-kira yang gitu? Ada saudara, lamun nugas ngurus 8 tahun, teu bisa cangkat tinu tempat tidur, kemudian udah diurus, udah jadi bahan pipaseaeun ti adik kakak ya, begitu ngedengar mau meninggal itu seneng banget saudara. Ini ada jemaat kepada saya minta, saudara, pap mamah urang teh geus kolot geus lila teh ieu, cing doakeun Pak ya supaya segera dipanggil Tuhan. Ada yang kayak gitu. Benar Pak, kata saya teh, benar ya. Karena yang udah si bapak ini punya pengalaman didoain sama saya, orang tuanya dia hanya heuleut sehari saudara. Saya lagi ada di bis perjalanan keluar kota, telepon ke saya. Pak Yahya, puji Tuhan, kirain saya tersembuh saudara, serius benar ya. Kemudian dia teh ngomong gini, puji Tuhan mama saya sudah dipanggil. Nah, itu mah bedanya gitu ya. Ya karena itu saudara, enggak mudah loh ngurus orang yang sakit, itu enggak mudah. Salah-salah yang sehat jadi kering saudara. Ini fakta saudara, jangan seperti oh masa erek nyobaan. Saudara-saudara, Yesaya ini ngomong tapi langsung sama Hizkia-nya, enggak dikumpulin keluarganya, enggak, karena dia ngomong kasih pesan terakhir sama keluarga, karena kamu enggak akan hidup. Teruskan lagi, apa yang dilakukan Hizkia? Hizkia ngapain ya? Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding. Nah ini katanya saudara ya, saya kebetulan belum penelitian. Kalau ada orang-orang yang mau nggak ada, itu kalau ditemui itu sok malik gitu ya, saudara ya. Pernah nggak dengar nggak itu? Orang banyak yang ngomong gitu, ditemui, dipanggil nggak mau, saudara, lihat terus ke arah yang lain. Nah itu teh katanya tanda-tanda bade ngantunkeun. Ya. Tapi ini mah memalingkan mukanya ke arah dinding teh, Yesayanya udah pergi, jadi bukan alasan itu. Dikatakan di sini, dan ia berdoa kepada Tuhan. Nah sekarang kan saudara pengen tahu isi doanya, pengen tahu nggak apa? Kira-kira lamun kanyahoan orang yang meninggal isi doana no hayang nyaho teu? Kan banyak orang saudara doa dihafalkeun ciga itu saudara, ciga mantra ya. Saudara-saudara, kita lihat nih, dia ngomong apa? Nah ini teh katingali deui jauh teuing. Apa ngomongnya sini saudara? Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Bagus nggak saudara? Bagus ya? Ada nggak saudara yang punya prestasi kayak Hizkia ini? Dikatakan di sini, aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia.
Kemudian dan dengan tulus hati bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu, bukan di mata manusia ya, baik di mata Tuhan. Nah, selanjutnya ini, kemudian menangislah Hizkia dengan apa? Dengan sangat. Lamun bahasa Sundana gegerungan, Saudara. Tuhan pun orang mah rela mun kieu carana mah. Nah, kira-kira gitu. Saya kemarin ngedengar kesaksian dari teman saya yang baru pulang dari luar negeri ya, kemudian dia ada pakai Grab, kemudian dia cerita asalnya tuh dia cerita-cerita tentang usaha dan segala macam. Akhirnya si supir Grab ini ngomong gini, saya mau sharing. Wah, ini supir Grab oke, Saudara ya. Sebagai anak Tuhan oke. Dia cerita tentang Tuhan Yesus, tentang perjalanan hidupnya. Dia cerita begini, Saudara. Dulu saya waktu remaja, masih ada mama saya rajin ke gereja. Saya melayani. Kemudian setelah usia berapa, masih di remaja ini, mama saya meninggal. Saya marah sama Tuhan. Saya tidak pernah ke gereja lagi. Kenapa katanya saya melayani malah papa saya meninggal? Ada nggak orang Kristen yang sama dengan si bapak ini? Ada nggak? Ada. Sama dengan Hizkia ini. Saya teh udah gini. Kunaon jadi dipaehan. Dan kemudian dia katakan setelah itu, saya akhirnya waktu setelah meninggal itu saudara-saudara, jadi dia itu tinggal mama, dia cuman anak seorang. Kemudian nya bilang begini, tong sieun geus engke gawe di II ya. Kemudian si anak ini kerja di II-nya. Kemudian dia cerita, saya tambah kecewa lagi sama Tuhan. Saya kerja di II saya disaruakeun jeung kuli. Sare jeung kuli. Ya. Lebih kecewa lagi. Amun saeutik we telat carekan. Ya. Dah hati dia kayak gini, Saudara. Tuhan teh meni kejem-kejem teuing ka urang gitu, seperti gitu. Akhirnya dia keluar kabur dari tempat II-nya itu dan kemudian kerja di warnet. Nah, di warnet itu kemudian Saudara dia katakan saya banyak uang. Tuh, lari dari Tuhan belum tentu nggak punya uang, Saudara dia banyak uang. Dan setelah itu dia konsumsi narkoba, mabok-mabok. Kemudian akhirnya bertengkar sama yang punya warnet, keluar. Waktu keluar saudara-saudara, disitulah kemudian Tuhan kembali menolong dia melalui anak Tuhan yang lain. Ceritanya si anak ini yang sudah pemuda ini kembali percaya kepada Tuhan dan dia berjanji, saya akan kembali kepada Tuhan. Dan kemudian dia kembali kepada Tuhan. Sampai kemudian dia beribadah dan dia mulai melayani lagi. Sekarang nilainya udah lain. Dia lihat kebaikan Tuhan atas hidupnya, bukan lagi atas dasar jasa-jasa dia. Saudara, kalau saudara menjadi orang Kristen, saya menjadi orang Kristen, kita mereview apa yang menjadi kebaikan kita dan lupa kasih Tuhan yang sudah dianugerahkan kepada kita, kita akan menjadi orang Kristen yang cepat ngambek, saudara. Cepat putus asa. Salah ngerti. Karena itu yang tadi itu. Saya baik kok ke Tuhan kayak gini. Saudara, perhatikan Yesus juru selamat kita. Sepanjang hidupnya belum pernah menyakiti siapapun dalam pengertian orang-orang yang memang sengaja untuk mencari Tuhan Yesus. Tapi kalau cerita dengan orang Farisi, dengan ahli Taurat, mereka sakit sekali, saudara. Karena mereka mau menentang Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus selalu tidak memberi bahasanya, bicara to the point. Sehingga mereka itu merasa sakit hati. Kadang-kadang kalau mereka mengerti maksudnya bahwa mereka nyokot batu, saudara ya. Mau dilemparin Tuhan Yesus itu. Jadi kita lihat di sini Raja Hizkia pas mau meninggal itu reaksinya beda, ya, beda dengan Daud. Ya, dia tidak kumpulin keluarganya kemudian pesan seperti Daud, kamu harus taat ya, enggak. Dia berdoa kepada Tuhan. Dan saudara lihat di Alkitab ini dikatakan bahwa Hizkia itu diperpanjang usianya 15 tahun. Dan waktu 15 tahun itu kemudian dia mengalami kepahitan. Di mana dia memamerkan semua harta kekayaan Israel kepada orang Babel. Dan Tuhan menegur dia melalui Nabi Yesaya. Dan sayang sekali tidak bisa diperbaiki, saudara, untuk hal ini. Akhirnya seluruh kekayaan itu memang diambil oleh orang Babel, ya, dalam penjarahan mereka.
Kemudian yang ketiga, saudara, Rasul Paulus. Filipi 1 ayat 20 sampai 26 dan 21, tapi mungkin ini ayatnya tidak semua ya yang saya perlihatkan di sana. Silahkan yang ada aja. Iya, dari ayat 20 ini kita lihat di sini. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Saudara, waktu Yesus mati di atas kayu salib itu, kepala pasukan dia diselamatkan. Kenapa? Kepala pasukan yang bukan orang Israel itu berkata begini, sungguh dia itu anak Allah. Kalau ide orang-orang Israel itu berkata, turunlah dari salib, maka kami akan percaya. Kan idenya kayak ide David Copperfield, saudara. Bisa terbang, bisa seperti gitu ya. Tetapi Tuhan Yesus tidak ngikutin ini. Tapi ketika dia mati, saudara, cara matinya seperti itu, kepala pasukan berkata, sungguh dia ini anak Allah. Itu satu anugerah yang luar biasa. Nah, jadi baik mati pun baik hidup kita sama-sama memuliakan Tuhan. Kita teruskan ayat yang ini. Nah, ayat ini sering kita dengar nih. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudara, itu waktu Rasul Paulus mau meninggal. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau ayat dua-duanya, kalau aku hidup harus menghasilkan buah. Nah, ya, mati itu adalah keuntungan. Kalau mati adalah keuntungan, sampai pada taraf itu, maka kita akan meninggal dengan tersenyum. Ya, tidak dengan ketakutan. Teruskan saudara di dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Saya agak ngeri sih baca yang bagian ini, saudara. Ya. Maksudnya ngeri itu dalam pengertian jangan-jangan gitu ya. Nah, tapi ini ada perkataan yang berikutnya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nah, ayat ini tidak berlaku untuk semua orang. Hanya untuk yang ikut pertandingan. Kalau hidup Kristen saya, hidup Kristen saudara hanya berleha-leha saja, tidak ada tanggung jawab yang sesuai dikatakan oleh firman Tuhan ini, saudara, kita tidak ikut pertandingan. Sebagian orang berdoa dengan cucuran air mata untuk Indonesia. Kita tidak pernah mempedulikan ini. Saudara berdoa enggak untuk presiden yang akan datang 2024 ini supaya Tuhan menolong? Saudara peduli enggak nanti masa kampanye ini? Kalau saudara semua itu enggak peduli enggak tetangga yang belum diselamatkan, misalkan yang saudara tahu. Saudara, kita nggak ikut pertandingan kalau itu kita nggak peduli. Jadi kalau dikatakan telah mengakhiri pertandingan dengan baik, saudara nggak ikut pertandingan. Ikut pertandingan ketika berdoa untuk jiwa-jiwa, saudara akan mengerang bersama-sama. Tuhan selamatkan papa saya, selamatkan mama saya. Dan itu serius, saudara. Selamatkan ipar saya. Saudara, di jadwal doa saudara, di list doa saudara, siapa yang nama-nama yang saudara sebut beberapa hari belakangan ini? Apa yang saudara dan saya doakan setiap hari? Tuhan Yesus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudara-saudara, iman itu perlu dipelihara untuk mencapai garis akhir.
Kalau enggak, kita di tengah jalan bisa berhenti. Kita harus sampai garis akhir. Pertandingan ini bukan bersaing dengan saya, bersaing dengan Yudi, saya bersaing dengan Pak Epi, saya bersaing dengan Berry. Bukan, pertandingan itu konsepnya bukan begitu, saudara. Tapi pertandingan yang dimaksud itu adalah pertandingan di mana seorang begitu masuk tempat pertandingan ini dan kemudian dia berakhir sampai garis finish itu memelihara imannya. Itu Rasul Paulus. Jadi beda ya. Tadi ada Daud, ada Raja Hizkia, ada Rasul Paulus. Nah, saya nggak tahu nih kalau saudara, kan kita beda-beda ya memang. Waktu saudara misalkan saudara tahu bahwa saudara umurnya tidak panjang lagi, tidak lama lagi, saudara akan ngomong yang mana? Akan berkata yang mana? Kalau Pak Yohanes sering kali ngomong kepada saya seperti ini, hati-hati, kalau saya udah nggak ada, perhatikan jemaat dengan baik, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu pesannya, saudara. Tidak mudah memimpin gereja di zaman sekarang. Itu pesannya kepada saya. Sesungguhnya banyak hal dicatat dalam Alkitab berkaitan dengan kematian. Tetapi hari ini kita hanya akan membahas beberapa pokok yang penting. Ya. Kita akan teruskan kematian itu apa? Pengkhotbah 12 ayat 7. Kematian itu adalah ketika roh dengan tubuh ini berpisah. Tubuhnya kembali ke tanah, rohnya kembali kepada Tuhan. Saudara, kalau orang menerangkan hidup itu ada. Tapi kematian itu nggak ada apa? Nggak ada kehidupan. Itu kematian namanya. Kenapa nggak ada kehidupan? Karena rohnya kembali kepada Tuhan. Ya, itu kematian. Jadi kalau saudara kematian teh naon sih? Nah, kematian itu ketiadaan hidup. Sama dengan gelap dengan terang. Kalau gelap itu, kalau terang itu apa? Terang itu saudara kalau orang belajar fisika waktu SMA, terang itu atau sinar itu materi. Ya, cuman waktu itu ingat saya. Waktu pelajaran fisika itu ada satu kawan dan guru nggak bisa jawab ya. Kalau sinar itu materi, mengapa dia tidak bisa dipercepat atau tidak bisa diperlambat? Karena materi itu harus bisa dipercepat, diperlambat. Tapi sinar nggak bisa. Ya. Itu fisikawan belum sampai situ. Ya. Tetapi saudara-saudara, begitu terang ini nggak ada, gelap. Gelap itu apa? Gelap itu nggak ada terang. Karena gelap itu bukan benda, tapi terang itu baru benda. Ya. Sama dengan hidup juga, kematian itu ketiadaan hidup. Ini agak filosofis, saudara ya. Apakah ada kehidupan setelah kematian? Yohanes 14 ayat 1 dan 2, dalam rumah Bapakku banyak tempat. Kalau tidak, aku tidak mengatakannya. Ya. Nah, nanti kalau udah aku siap, aku akan kembali menjemput kamu. Itu kata firman Tuhan. Tuhan yang ngomong. Jadi ada kehidupan setelah kematian. Jadi kalau ditanya ada kehidupan setelah kematian, ada. Kalau nggak ada kehidupan setelah kematian, saya akan memimpin saudara keluar dari gereja ini. Yuk, kita nggak usah kebaktian lagi, ngapain? Setelah hidup ini nggak ada setelah hidup di dunia ini tidak ada lagi kehidupan setelah ini. Kita tuh nggak berarti hidupnya. Bahasa Inggris apa? Not meaningful mungkin ya. Tidak berarti. Setelah itu selesai nggak sana gitu, seperti gitu. Justru hidup kita berarti itu karena di masa hidup kita yang pendek itu bisa meraih hal-hal yang kekal karena iman kepada Yesus Kristus. Saudara sekarang punya apa? Punya rekening berapa banyak? Isinya berapa? Itu akan ditinggalkan, saudara. Rumah ada beberapa, nanti juga akan ditinggalkan. Ya. Kita akan mencapai sesuatu yang lebih berharga, yaitu hidup setelah kematian. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan yang berikutnya ya. Dikatakan sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi mereka yang mati terlebih dahulu itu akan bangkit.
Jadi nanti saudara-saudara pada waktu kedatangan Kristus itu bukan berarti semua manusia udah mati semua, enggak. Ya. Tapi bahkan firman Tuhan mengatakan waktu kedatangan Tuhan itu kalau misalkan saat malam, kalau ada yang tidur satu diangkat satu enggak. Kalau ada yang kerja di ladang satu diangkat satu enggak. Ya. Itu seperti itu. Jadi bukan berarti kiamat itu dalam pengertian semua manusia udah mati semua baru kemudian Tuhan Yesus datang, enggak. Itu firman Tuhan bilang begitu, saudara. Ya. Jadi kalau kita yang udah dahulu kabur maut, ya nanti itu akan kloter pertama terbang. Kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kemuliaan. Saudara, kalau saudara membayangkan ini pengharapan yang luar biasa. Gak kebayang saya. Kecuali nanti ngalamin gitu aja, saudara. Gak bisa dibayangkan gimana karena memang belum pernah ada gitu. Ya. Kita teruskan lagi. Setelah mati kita berada di mana? Lukas 16 ayat 22 dan 23. Setelah mati kata firman Tuhan ada dua tempat. Satu pangkuan Abraham atau Firdaus. Yang kedua apa saudara? Ada yang tahu? Yang kedua di mana? Sengsara di mana? Di alam maut. Jadi ada dua tempat. Di Alkitab ini dikatakan begitu orang mati yang percaya kepada Tuhan itu langsung dia ada di pangkuan Abraham. Yesus mengatakan kepada penjahat yang di sebelahnya ini, hari ini juga kamu ada di mana? Di dalam Firdaus bersama siapa? Bersama aku. Oh ini luar biasa saudara, di Firdaus bersama aku kata Tuhan Yesus. Ada orang yang bertanya seperti ini, nanti kalau meninggal itu orang kaditu teh di mana? Sorangan aya batur moal. Ari di dunia orang ceurik aya nu ngadengikeun aya di ditu kumaha? Da di sorga mah teu perlu ceurik deui saudara ya. Tidak ada lagi air mata kata firman Tuhan, tidak ada lagi duka cita. Ya kalau saudara pikir di sorga itu bisa nangis juga saudara, itu bukan sorga saudara. Itu bukan sorga karena firman Tuhan mengatakan sorga mah enggak ada air mata, dia udah dihapus, kedukaan udah enggak ada. Jadi kalau kita meninggal itu hanya ada dua tempat. Satu pangkuan Abraham atau Firdaus, satu lagi apa? Alam maut. Cuman itu dua. Yang di Firdaus mau seueur ngomong da enak pisan saudara. Tapi yang di alam maut loba ngomong saudara. Loba kahayang keneh saudara. Itu kan di Alkitab kalau saudara baca Lukas ini. Hayang kieu hayang kitu. Ya. Teruskan lagi saudara, apakah boleh dikremasi? Saudara, firman Tuhan tidak pernah mereferensikan orang dikremasi kecuali orang yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, tetapi pengajaran Kristen itu tidak begini. Kalau kamu dikremasi, nanti pada waktu kebangkitan lagi, kamu nggak bisa dibangkitkan. Ari Tuhan, orang teh Tuhan nu ciga kumaha, tong boro, abu, dijadikan orang lagi. Dari nggak ada apa-apa juga sama Tuhan mah bisa. Jadi konsep pemikiran teologisnya itu bukan karena nanti waktu kebangkitan gak bisa dibangkitkan lagi, bukan itu. Banyak pahlawan-pahlawan iman di abad-abad pertama meninggal dibakar oleh orang kafir, saudara. Kalau kita katakan dia tidak bisa dibangkitkan ini tidak adil, saudara. Dan bukan hanya dia. Ada gereja, saudara, dikumpulin orangnya semua, kemudian dipancur dengan bensin, kemudian dibakar, saudara. Mati semua anak Tuhan di dalamnya. Jadi dasarnya boleh dikremasi atau tidak, sejauh mungkin. Kalau memungkinkan saudara lebih baik dikuburkan. Kalau bahasanya gini, sieun ngarepotkeun, nggak mungkin saudara, kita udah meninggal ngarepotkeun nggak mungkin. Nu ngarepotkeun manu hirup saudara. Ya, kalau kita ya cenah kudu ditengokan, menanya lagi, kalau kita kuburan apa harus ditengok atau enggak? Ada orang tua yang berkata begini, orang mah dikremasi, leuheung basa cenah anak orang masih kena berkunjung ke kuburan orang. Kalau mau incu mah geus moal paduli cenah. Benar juga itu, logis juga. Ya, artinya tidak merepotkan, bukan? Ya dikubur saja. Jadi saudara, kekristenan tidak mengajarkan kremasi. Apakah orang mati bisa mengunjungi orang yang hidup? Nah, ini. Saya nanya dulu ya sebelum kita jawab ini. Saudara mau nggak dikunjungi sama orang yang udah mati?
Siapa yang mau dikunjungi sama orang yang sudah mati? Angkat tangan. Saudara cinta banget sama orang yang udah meninggal itu, papanya, mamanya, adiknya, kakaknya, atau siapapun juga ya. Saudara-saudara, mau nggak dikunjungi sama orang yang udah mati? Siapa yang mau? Jadi menurut saya pertanyaan ini nggak usah dijawab ya, betul tidak? Ya saudara juga udah nggak mau. Duh ke alamna, iya mah alamna beda ya, seperti gitu ya. Saudara-saudara, memang proposal yang pernah diajukan oleh orang kaya kepada Yesus, kepada Allah itu berkata kepada Bapak Abraham, Pak Abraham, tolonglah supaya Lazarus itu ke rumah keluarga saya, karena di sana masih ada saudara saya 5. Kalau ngomong bahwa kalau lu nggak percaya, lu pasti masuk ke alam maut, supaya mereka tuh jangan datang ke sini. Ternyata di alam maut masih ada pikiran kasih loh saudara, tapi udah nggak bisa diimplementasikan lagi. Dan tidak bisa. Kalau mereka nggak percaya, bahasanya sekarang, kalau mereka nggak percaya sama Alkitab, mereka nggak akan percaya juga sekalipun ada orang mati datang ke dia. Mereka harus percaya Alkitab, baru mereka diselamatkan. Ya, teruskan lagi. Apa yang sebaiknya kita lakukan untuk menolong orang lain yang sudah dalam keadaan kritis atau hampir meninggal? Saudara, kemarin ini ya ada satu saudara, saya nggak tahu gimana berapa kali itu pengen ngunjungi, tapi dianya nggak pas waktunya gitu. Suatu kali udah janji, itu meleset lagi. Malam bisa lebih malam katanya. Oke, malam juga nggak apa-apa. Kemudian saya datang, ada suami istri karena dia ada pergumulan. Setelah tahu itu kemudian nggak ada, katanya istri saya nggak bisa. Kemudian ngomong dengan suaminya. Kemudian dia cerita tentang kesehatan istrinya. Mereka masih muda dan terindikasi bahwa orang ini tuh kanker. Saya kalau sebagai hamba Tuhan ngomong apa kira-kira saudara? Yang paling enak ngomong apa saudara kalau kepada saudara ini? Ada yang bisa punya ide? Sebaiknya saya ngomong apa ke orang itu? Engkege? Apa? Engkege? Yang paling enak ngomong apa? Nanti juga? Yang paling enak ngomong apa? Nanti juga mati. Amak mau kira-kira suaminya. Nah, kemudian saya ngomong begini, sorry ya, saya sebagai kawan kamu, sebagai saudara seiman kamu, saya ingin istri kamu itu pulih dan sembuh kembali, sehat lagi. Tapi saya bilang, sebagai seorang hamba Tuhan, saya tidak boleh membohongi kamu. Ada kemungkinan istri kamu akan meninggal. Dan saya ngomong ke kamu, ini semua harus dipersiapkan. Saya tahu ini enggak siap, baik kamu, baik istri kamu. Makanya saya ingin ketemu juga dengan istrinya. Saya akan ngomong, supaya jangan sampai nanti suaminya ngomong disangka ngadoakeun supaya meninggal. Ya, kalau saya ngomong kan tahu saya ngomong. Dan saya bilang ada kemungkinan dia meninggal. Dan harus dipersiapkan semuanya ini. Jangan mual. Belum tentu mual, bisa jadi. Nah saudara, saya punya pengalaman beberapa menjelang orang yang kritis ya. Satu, mama saya waktu akan meninggal, dia sebetulnya kalau secara medis itu udah harus meninggal gitu, karena udah tidak mampu lagi sebetulnya secara fisiknya. Tapi belum mau ruang ICU nggak bisa, nggak penuh saudara. Udah kritis banget, baru ada ruang ICU yang kosong. Kemudian kami sekeluarga ngobrol, kalau ruang ICU berarti semua akan dimasukin sama mama kita. Ya, alat-alat itu akan dipasang, lebih kasihan lagi. Kemudian kita sepakat keluarga, kita serahin kepada Tuhan. Tapi pada waktu itu mama saya tetap enggak, saudara. Ya. Kemudian adik saya yang paling kecil, si mama teh berat, ada adik saya yang kedua. Mungkin karena
adik yang kedua ini belum menikah. Oh kalau gitu, saya juga nggak tahu persis atau enggak, ini kata adik saya. Kemudian saya bilang sama adik saya yang kedua ini, ngomong sama mama, jangan memberatkan saya. Ya. Kemudian di dalam keadaan koma itu, saudara-saudara, adik saya membisikkan, "Mah, ya seperti apa yang dikatakan, jangan memikirkan saya akan bahasanya punya tanggung jawab saya juga." Seperti gitu. Dan kemudian saudara setelah ngomong ini, mama saya meninggal dunia. Nah, saya dengar juga keponakan saya. Keponakan saya ini karena sakit berat, saudara. Pasca operasi itu kemudian dia koma beberapa hari. Nah, tapi kemudian kalau mama saya meninggal, jadi nggak bisa cerita kan waktu koma itu gimana. Nah, kalau keponakan saya ini sehat lagi. Kemudian dia cerita, waktu saya koma itu saudara-saudara dikatakan bahwa dia itu mendengar semua ucapan yang ada di sekitarnya itu. Ada dokter ngomong apa, ada suaminya ngomong, itu kedengar semua. Tapi saya nggak bisa ngerespon apa-apa. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan kita lihat di sini. Kalau masa kritis daripada kita ngomong begini, kalau orang Sunda suka ada omongan begini, saudara. Baheula ge asal lagi cager. Kemudian apalagi saudara? Ada yang pernah dengar kata-kata ini? Asal lagi cager, pasti cager deui. Seneng nggak kalau keluarganya nggak dengar kata-kata itu? Seneng ya. Tapi can puguh, iya kan? Nah karena itu lebih baik kita persiapkan. Kalau dia mungkin dalam ketakutan, dalam kegelisahan, perlu kita bicara kepada dia. Saudara sekalipun mungkin saya yang khotbah sekarang ini udah sekolah teologi, mungkin saya waktu misalkan meninggal itu gelisah, saudara. Perlu ada orang yang menenangkan saya. Kembali kepada firman Tuhan. Supaya saya pada waktu itu kemudian bisa kembali kepada Tuhan dengan tenang. Pak Yohanes pernah cerita ada satu jemaat, wah karena stroke ya, guligah. Kemudian Pak Yohanes mendoakan. Salah satu kata yang diucapkan itu berserah. Dan kemudian yang bersangkutan tenang dan kemudian akhirnya kembali kepada Tuhan. Itu saudara yang harus kita persiapkan. Saudara-saudara, hari ini kita kembali mengingat kematian Yesus Kristus di atas kayu salib untuk semua umat manusia. 2 Korintus 5 ayat 21. Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, yaitu Yesus, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Jadi sebetulnya kematian Yesus itu untuk mengatasi rasa takut kita meninggal, karena rumasa kita nggak benar, banyak kesalahan, masih banyak kelemahan. Tapi ini ayat ini ngomong begitu, saudara, kematian Yesus itu dia menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Kemudian yang ayat berikutnya 1 Petrus 3:18. 1 Petrus 3:18, loncat langsung 1 Petrus 3:18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Orang-orang yang tidak benar itu siapa, saudara? Orang-orang yang tidak benar itu siapa? Diulangi lagi, orang-orang yang tidak benar itu siapa? Cung. Orang yang tidak benar, cung. Diulangi ya. Kristus telah mati, Kristus yang benar, yang tidak berdosa telah mati untuk siapa? Untuk orang-orang yang tidak benar. Siapa orang yang tidak benar itu? Ada nggak yang berkata gini dalam hati, orang mah teu rumasa, tak iya sih iya teu bener memang, ayo orang mah bener. Ada nggak yang gitu, saudara?
sok tingali si eta pinter pisan ngareview kagorengan batur. Saudara, kagorengan sorangan poho. Jadi sok ngerasa bener wae. Ya. Saudara ingat ya, Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan cari orang yang benar, tapi cari orang yang berdosa. Kalau saudara orang benar, punten Bu, Pak, punten, tidak termasuk yang dicari. Ya. Tapi kalau kita berkata saya orang yang gak benar Tuhan, nah saudara dan saya termasuk yang dicari. Dicari bukan untuk digebugan saudara, dicari untuk diselamatkan. Itu kabar yang luar biasa. Kemudian diteruskan lagi, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, ada yang perlu supaya ia membawa kita kepada Allah. Supaya ia oleh kematiannya itu membawa kita kepada Allah. Jadi Pak, Bu, sekarang kita kalau sampai meninggal itu nggak usah takut. Kita memang banyak kekurangan, kelemahan, bahkan sampai hari ini kita masih merasakan, masih menerima keadaan itu, kita sedang masih berjuang seperti itu. Tapi dikatakan supaya ia membawa kita kepada Allah. Yaitu di mana? Di Firdaus itu, dibawa di mana? Di pangkuan Abraham itu. Kita dibenarkan bukan oleh kebenaran kita, tapi oleh kebenaran Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita. Ya. Teruskan lagi saudara. Ayat terakhir saya mengajak, tidak ada di sini, saudara boleh tambahkan. Kolose 1 mulai ayat 20. Kembali lagi ke ayat itu ya. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan kita segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Kita akan perjamuan sebentar. Kita diperdamaikan. Jadi kalau saudara, inilah darahku, saudara harus hatur nuhun pisan. Kenapa? Tuhan, saya dibenarkan oleh Tuhan, diperdamaikan dengan Allah ku ini, ku darah Tuhan Yesus Kristus. Bukan oleh karena kolekte saudara, bukan oleh karena persembahan perpuluhan kita, bukan, dibenarkan oleh karena darah Kristus. Kemudian yang berikutnya saudara, ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Jadi saudara-saudara, kalau jahat itu bukan berarti mencuri loh. Saja. Mukul orang saja. Jahat itu kalau di dalam pandangan Tuhan, ketika kita menolak kasih karunia Tuhan, itu dikategorikan jahat. Saudara gak pernah mencuri, gak pernah pukul orang, gak pernah nipu orang, tapi saudara gak percaya Alkitab, di hadapan Tuhan kita jahat. Karena tidak percaya karya keselamatan yang sudah dilakukan. Saudara bayangkan, Yesus Kristus datang dari sorga ke dunia ini, dia dihina-hina, padahal dia gak berbuat salah, dia disiksa saudara, dia rela untuk keselamatan kita. Kemudian orang menolak begitu saja, atau menafikan apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Bukankah itu satu kejahatan? Saudara, kalau kita misalnya suatu kali ginjal kita gagal dua-duanya, kemudian ada orang lain yang mendonorkan ginjal kepada kita, sehingga dia rela dengan hidup dengan satu ginjal, karena ginjalnya didonorkan kepada kita, kita hidup dan dia hidup. Saudara, kita hatur nuhun pisan kepada orang itu. Nah sekarang saudara, bukan hanya ginjal yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi nyawanya sendiri dia berikan kepada kita. Darahnya yang kudus itu tercucur bagi kita, bagi keselamatan kita. Kalau kita menolak, betul-betul itu satu kejahatan yang tidak terampunkan. Saudara-saudara, nah selanjutnya kita harus apa? Ya, ayat 22 berarti. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kematian Kristus bagi kita itu untuk apa saudara? Menempatkan kamu kudus. Jadi ketika kematian Yesus, kita percaya kepada kematian Kristus itu, kita itu kudus di hadapannya. Kita itu tidak bercacat di hadapannya, sehingga tidak ada lagi keraguan. Kalau suatu kali kita kembali kepada Tuhan, kita pasti ke tempat yang sama dengan Lazarus itu.
yaitu kepangkuan Abraham. Nah, saudara, kita harus menghiburkan itu satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain. Nah, selanjutnya saudara, jadi sebagai orang beriman jangan takut mati, dan tolonglah orang yang takut mati. Tolongnya apa? Bukan begini, mual paeh da maneh masih korak keneh mual. Kalau ada yang tua nolongnya gini, mual paeh maneh geus kolot ge leuwih kolot deui, kolot deui. Itu omong kosong saudara yang seperti itu. Itu bukan penghiburan dari Tuhan. Kalau penghiburan dari Tuhan, kalau dia berkata, aduh rumasa asa sieun elek meninggal teh, saudara berkata, nggak tahu siapa namanya, udah berkata, kunaon sieuna, sieun urang teh bisi paeh ka neraka. Nah, ayat-ayat ini saudara, ini warta ini saudara bawa, saudara bisa sampaikan kepada orang itu. Tong sieun, Yesus Kristus sudah mati bagi kamu, dijelaskan ayatnya. Kemudian mudah-mudahan setelah itu, kumaha setelah ayeuna dengar firman Tuhan, urang ayeuna jadi tenang. Aduh saudara, saudara pulang ikut seneng. Orang yang dibicarakan firman Tuhan kepada dia, dianya juga jadi tenang kan sama-sama. Waktu perpisahan teh ayo urang balik heula geus peuting hayu. Besok pagi teh ngadenger si itu teh atau teman kita itu teh pas ngadenge, Pak atau Ko atau si papa teh sudah nggak ada, tadi malam nggak ada. Ngagebeg meureun saudara teh, aduh untung urang geus mere nyaho. Yesus Kristus manehna geus percaya bener-bener mantep. Saudara teh gembira pisan. Bukan gembira karena dia meninggal. Dia meninggal di dalam Tuhan. Nah, selanjutnya kalau kita yang masih hidup begini saudara. Dan selama menjalani hidup ini bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil dengan penuh pengharapan menuju masa depan yang kekal. Jadi harapan saya di akhir khotbah ini saudara menjadi orang-orang yang siap apabila suatu kali Tuhan memanggil saudara. Saudara tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kegelisahan, tetapi saudara betul-betul beriman kepada Tuhan. Apabila suatu kali kelak kita kembali kepada Tuhan, kita akan berpesan. Kalau sebagai orang tua bisa berpesan seperti Daud, nah kamu udah lama gak ke gereja, yuk ke gereja. Ingat kalau papa atau mungkin kalau mama sudah gak ada, taat ya sama Tuhan, sayang sama Tuhan. Tuhan itu mengasihi kamu. Kemudian kita teles gitu, si anak teh tangis ya, tapi pesannya teh udah yang paling penting. Ya. Saya udah kebayang kalau pesannya teh kayak gini. Itu ingatnya, coet aya 2, nu hiji yang nu bungsu, nu hiji deui da nu maneh mah tadi bisa nyambal geus coetna nu hiji nu rada butut. Saudara, aduh meninggalkan nu coet-coet masih kayak seperti kan gitu. Kan masih yang penting saudara. Saudara berkata begini ke anak-anak misalkan ngariung, papa erek baliknya, tong sedih, da papa mah kembali ke Tuhan Yesus. Kumpulkeun kabeh, dikumpulkeun geus kumpul teh, cik anu paling gede saha aya cik doa. Yuk orang berdoa, mama sakedeung deui berangkat. Doa semua saudara, kemudian setelah itu begitu selesai doa, mamanya udah enggak ada. Jerit kabeh atuh. Nangis sedih, pasti sedih kalau misalkan ditinggalkan. Tetapi pesan mamahnya itu, papahnya itu berkata bahwa saya kembali kepada Tuhan, menguatkan hati kepada anak-anaknya. Tuh gitu saudara, kalau menyambut kematian itu nggak usah guligah, nggak usah menjerit-jerit, nggak usah histeris. Aduh, orang ternyata kena kanker, orang ternyata paeh, nggak usah begitu saudara. Ya, tapi saudara bisa berkata, berapa lama dok? Kira-kira usia saya menurut ke medis, ya kira-kira 3 bulan lagi. Oke, 3 bulan lagi ya dok ya, makasih ya. Kemudian dalam 3 bulan ini mungkin dia mempersiapkan hal-hal yang perlu yang dia persiapkan, dan tidak mustahil orang itu kemudian geus 3 tahun ternyata jadi sehat deui lain 3 bulan. Semua kemungkinan di dalam Tuhan bisa. Tapi tetap ketika saudara menjalani segala yang fana, enggak usah takut. Karena saudara sudah ditebus oleh darah Yesus. Saudara, kita akan naikkan satu pujian, Indah Rencanamu. Setelah itu nanti teman-teman yang akan melayani perjamuan kudus sama-sama mempersiapkan diri.
Kalau saudara meyakini ini, saya pikir saudara tidak akan tahan untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Indah rencana Tuhan. Bukan hanya untuk menempuh 80 tahun, bukan hanya untuk menempuh 85 tahun, bukan hanya untuk menempuh 100 tahun, tetapi untuk masa kekekalan sampai selama-lamanya. Indah rencanamu. Rencanamu Tuhan. Nah, gitu senyum. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan. Berat ku rasakan, berat ku rasakan. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi itu dulu ya. Sekarang lain lagi sekarang. Tapi ku mengerti sekarang. Oh, tolong padaku. Oh, tolong padaku. Yesus yang tolong aku. Yesus yang tolong aku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Dulu ku mengerti sekarang ini aku ngerti Tuhan. Kau tolong padaku. Engkau sudah mati di atas kayu salib buat aku Tuhan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan rencanamu. Silakan kawan-kawan, saudara-saudara yang akan melayani bersama-sama untuk hadir di depan. Sementara pemain musik menaikkan pujian salibnya. Dengan ucapan syukur dan terima kasih Bapa. Bahkan kalau hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu Tuhan, yaitu kami mempersiapkan segala sesuatunya untuk menuju kematian. Dan biarlah di dalam perjalanan kehidupan yang fana ini, kami tahu dan kami akan beriman kepada Engkau Bapa, akan tetap teguh, bukannya berduka cita untuk mengalami kematian, tetapi ada satu pengharapan, ada satu masa depan yang baik dan terindah daripada Engkau Bapa. Kalau hari ini pun kami mengadakan sakramen perjamuan kudus, kami mengadakan bersama-sama yang akan dipimpin oleh Gembala Sidang Pak Yahya. Kiranya curahkan berkat atas daripada Engkau Bapa bagi kami semua yang akan melayani, dan Engkau Allah akan memberkati juga yang akan dilayani. Biarlah melalui perjamuan kudus ini ada satu hal Engkau Allah yang akan memperdamaikan kami dari satu dosa menjadi keselamatan, dan biarlah kami akan ditempatkan di satu tempat yang kudus dan akan mengalami satu keselamatan yang diberikan oleh Engkau Bapa. Dan kami tahu Tuhan Engkau Allah yang telah berkorban di kayu salib itu adalah menanggung segala dosa yang kami lakukan, dan kami ditebus dan kami menjadi selamat Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang akan memberkati perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Amin.
Saudara, kita bangkit berdiri, kita pegang roti di tangan kanan kita. Dengan penuh rasa syukur, kita akan menikmati ini. Saudara, kematian Yesus membuat kita tidak takut mati. Kematian Yesus membuat kita tidak ragu suatu kali kelak kita akan kembali kepada pangkuan Abraham. Kita akan bersama-sama di Firdaus bersama dengan Yesus. Kita ditebus bukan untuk hidup di dunia ini saja, lebih dari itu sampai pada kekekalan. Dengarlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita memakan dengan iman. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan meminum dengan iman. Kita beberapa saat bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Ini adalah cinta dalam hati. Terima kasih, oh Tuhanku, buat keselamatan jiwaku. Terima kasih buat cintamu, rahmat heran kaya bagiku. Dengan penuh ucapan syukur, kami sungguh berterima kasih Tuhan. Pada saat ini kami mengenang akan kebaikan-Mu, akan kasih-Mu yang tidak mungkin tergantikan dan tidak mungkin dilakukan oleh siapapun di dunia ini kecuali oleh Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib bagi kami. Tuhan Yesus, pada saat ini biarlah semakin hari kami semakin cinta kepada Tuhan, semakin hari kami semakin mengabdi kepadamu, semakin hari semakin taat kepada Tuhan. Biarlah kecintaan kami bukan hanya sebatas upacara Tuhan, tetapi kecintaan kami kepadamu dalam bentuk perbuatan-perbuatan nyata, yaitu ketaatan di sepanjang hidup kami. Kalau ada di antara kami Tuhan yang sedang bergumul, kiranya Tuhan akan menolong. Kalau ada di antara kami yang sedang kurang sehat, oleh kasih dan anugerah-Mu, biarlah mereka boleh kembali diberikan kesehatan dari Tuhan. Apabila ada pergumulan-pergumulan yang lain, baik masalah keuangan, masalah hubungan di dalam keluarga, ataupun masalah-masalah pekerjaan, masalah usaha, kami berdoa kepadamu Tuhan yang akan menolong. Kalau Engkau sudah memberikan nyawa-Mu bagi kami semua, terlebih yang lain-lain lagi ya Tuhan, Tuhan akan mengaruniakannya kepada kami. Engkau tidak pernah bekerja setengah, Engkau tidak pernah berhenti di pertengahan perjalanan, tetapi Engkau akan menuntaskan perjalanan memimpin kehidupan kami sampai kelak kami dipanggil oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui firman Tuhan ini kami boleh mengerti kebenaran. Jikalau suatu kali kelak kami meninggal atau kembali kepada Tuhan, kami kembali bukan untuk dihukum, kami kembali bukan dengan ketakutan, tetapi kami kembali dengan tenang, penuh sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin juga ada di antara kami yang melalui khotbah ini jadi teringat kaum keluarganya yang baru saja atau pernah beberapa waktu lalu meninggal, kiranya Tuhan akan hiburkan.
dengan hiburan bukan dari kata manusia, yaitu dari firman Tuhan. Kelak kami akan bertemu kembali bukan dalam suasana duka, tetapi kami akan bertemu bersama-sama dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan untuk pengharapan yang luar biasa. Terima kasih untuk karyamu. Sekarang kami Tuhan akan pulang. Kami sudah beribadah kepadamu, kiranya Tuhan tolong dalam perjalanan. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang sama-sama melayani. Biarlah setiap kami boleh menikmati satu bentuk pelayanan yang memuliakan namamu, dan setiap jemaat boleh tetap setia dan terus berharap kepada Tuhan. Kami tetap berdoa untuk Natal di tahun 23 ini. Tuhan akan menolong, berikan kepada kami hati yang rindu untuk membawa jiwa bagi Tuhan. Jiwa khususnya yang belum diselamatkan, yang ragu, yang sedang patah hati kepadamu Tuhan. Biarlah melalui kami yang tidak berdaya ini, mungkin kata-kata kami juga tidak hebat Tuhan, tetapi ajakan kami mungkin ini merupakan satu kasih karunia bagi orang itu, sehingga dia boleh diselamatkan dan boleh kembali mengalami pemulihan dari Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami juga berdoa apabila saudara-saudara kami yang akan mempersiapkan paduan suara untuk dipersembahkan tanggal 25 setelah selesai kebaktian. Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan kesungguhan, sehingga semua apa yang dipersiapkan ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia dari Bapa kita di dalam Yesus Kristus yang telah mati bagi kita, untuk menempatkan kita tidak bercela, tidak bercacat di hadapannya. Darah Yesus yang sudah diberikan bagi kita. Dan bukan hanya itu, Yesus telah minta kepada Bapa supaya dia mengaruniakan Roh Kudus kepada kita dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa terima kasih. Selamat pulang Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.